Alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Malikul Haqqul Mubin. Salawatullahi wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada manusia terbaik di permukaan bumi, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga ajal menjemputnya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faidah zikrullah, yang mana zikrullah ini adalah hal terpenting bagi seorang mukmin. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Kata Allah, orang-orang yang beriman itu mereka menenteramkan hatinya dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa zikrullah itu menenteramkan hati, menenangkan hati. Oleh karenanya seorang mukmin mengisi hatinya dengan zikrullah. Dan seutama-utamanya zikrullah adalah membaca Al-Quran. Namun Nabi SAW juga banyak memberikan kalimat-kalimat zikir, yang mana kalimat zikir ini dicontohkan oleh Rasul SAW dan terdapat banyak di dalam hadis beliau. Salah satu zikir yang mana zikir ini ringan di lidah, tapi faidahnya sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalimatan khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatan, dua kalimat, khafifatani 'alal lisani, yang mana dua kalimat ini ringan di lidah. Maksudnya ringan di lidah adalah mudah diucapkan oleh seorang mukmin. Khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizan. Akan tetapi walaupun kalimat ini ringan di lidah, tapi memberatkan timbangan amal seorang hamba. Thaqilatani fil mizan. Dua kalimat ini dapat memberatkan timbangan amal seorang hamba. Habibatan ila ar-rahmani, mendapatkan kecintaan dari Ar-Rahman. Yang dimaksud dengan Ar-Rahman di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini kemuliaan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan rukhsah kepada umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan zikir yang ringan di lidah, memberatkan timbangan amal salih, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Habibatan ila ar-rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bentuk kalimatnya adalah zikir subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka zikir ini walaupun sangat ringan, hanya dua kalimat saja, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah,
dan bagi Allah lah segala macam pujian. Maha suci Allah yang maha azim, yang maha agung. Kemudian juga banyak varian zikir yang Rasul ajarkan. Di antaranya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, barang siapa yang membaca zikir ini di dalam hari-harinya, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka dosa-dosanya itu rontok sebagaimana dedaunan yang kering, yang mana dedaunan itu rontok dari batang pohonnya. Oleh karenanya, kita di dalam kehidupan, agar hati kita tenteram, memperbanyak zikir. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat 2 atau ayat 3, wallahu a'lam, saya lupa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin apabila disebut nama Allah, apabila disebut zikrullah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, yang mana apabila mereka mengingat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka getar, hati mereka merinding kalau kata orang sekarang. Maksudnya ketika mereka disebut nama Allah, mereka seketika hatinya bergejolak. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Oleh karenanya, dari faidah hadis dan ayat Quran yang singkat ini, semoga kita bisa memetik pelajaran dan bisa mengamalkan zikir ini. Salah satunya tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian juga mengamalkan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan zikir adalah perisai bagi seorang muslim, yang mana zikir walaupun ringan namun mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila terdapat kesalahan, kekhilafan dalam penyampaian saya, itu murni dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.